Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Lebudra melu dra. Lebu. Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihati, dan beramal saleh. Inna, sesungguhnya kami Allah, la nudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan, mengecewakan, tidak akan mengecewakan, tidak akan menyia-nyiakan ajra, pahala, man ahsana amala, siapapun yang beramal soleh. Sebelumnya kemarin, pertemuan yang kemarin, Allah menyatakan, Allah mempersiapkan, Allah nyepake untuk orang-orang yang kafir dan orang-orang yang zalim naron, neraka. Yang kemarin saya sampaikan, saya jelaskan, neraka yang mana dikelilingi oleh benteng-benteng, yang mana tebal bentengnya perjalanan 40 tahun. Kalau mereka minta tolong, ditolongi, tapi minumannya modelnya seperti itu yang kemarin sudah dijelaskan, dari nanah, dari darah, kemaluan daripada orang-orang yang berzina, yang mendidih, didekatkan dengan muka aja sudah membuat muka tadi itu terbakar, ya, gosong, hancur. Setelah Allah menyampaikan ancaman seperti itu, sekarang Allah menyampaikan janjinya. Jadi dalam Al-Quran itu, setiap Allah menyampaikan ancaman pasti digandengkan dengan janji. Dan janjinya pasti lebih baik daripada ancamannya. Banyak sekali dalam Al-Quran begitu. Allah menyeritakan tentang azabnya, tapi terakhir Allah menyatakan Allah itu maha pengampun. Berarti kan apa? Allah nggak berharap kamu tuh dapat siksaan itu. Bukan berarti Allah gua rokok, udah tak siksa lu ya, udah. Allah berharap kamu minta ampun. Allah berharap kamu itu jadi orang yang soleh, solihah. Allah nggak berharap kamu itu masuk neraka, jadi wong sing genah. Makanya setiap ada ancaman tentang neraka, tentang azab, tentang apa-apa, pasti nanti di akhirnya Allah ngeluh-ngeluh lewat itu. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha berkasih sayang. Gitu. Kenapa? Karena Allah itu nggak berharap jebloskan kamu gitu loh, ke dalam neraka. Jadi wong sing apik, jadi kowe kira sido mlebu neraka, gitu loh. Begitu juga di sini dalam surat Al-Kahfi ini, Allah ketika menceritakan tentang neraka yang modelnya seperti itu, terus Allah sekarang menyampaikan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Bukan yang tadi, bukan yang kafir, bukan yang non muslim, bukan yang musyrik, bukan yang berbuat zalim, bukan yang sombong, bukan yang meremehkan fakir miskin, bukan yang gak mau kumpul sama orang fakir miskin, bukan yang tidak mencintai orang fakir miskin, bukan mereka. Orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, dan beramal soleh. Allah kalau dalam Al-Quran menyampaikan amal, pasti digandengkan dengan soleh, kesolehan. Artinya apa? Artinya ada amal yang tidak soleh, artinya ada amal yang buruk. Contoh, kelihatannya casingnya bagus, sholat, tapi riak, zong.
casingnya bagus, baca Al-Quran, riak, ujub, bangga diri, merasa suci, merasa baik daripada yang lain, zong, gitu. Itu bukan wa amilus solihati itu. Ibu, monggo mereka mau. Perempuan di situ aja. Wa amilus solihati, pasti wa amilus solihati digandengkan dengan amal soleh, amal yang soleh. Tapi kalau cuma wa amilu, belum tentu solihati, belum tentu amalan solihat, belum tentu amal yang soleh, belum tentu. Bisa saja amal-amal yang zong-zong tadi itu. Makanya Allah setiap menyampaikan beramal, Allah gandengkan dengan wa amilus solihati, beramal amalan yang soleh, yang baik, yang bersih dari riya, bersih dari bangga diri, hatinya bersih, gitu, tidak meremehkan orang lain. Nah, orang-orang yang beramal soleh, tenang aja, Allah kasih janji kok. Janjinya bukan dusta, janji Allah itu pasti akan terjadi. Inna la nudi'u ajra man ahsana amalah. Aku Allah, gak mungkin, mustahil aku Allah, kami Allah menyia-nyiakan, mengecewakan orang yang beramal soleh sekecil apapun, tak kasih kebaikan, sekecil apapun. Kamu berbuat baik, kamu beramal soleh, beramal untuk Allah, Allah nggak akan nyanyiakan, pasti dibalas sama Allah Ta'ala sekecil apapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan khairan yarah, pasti kamu akan melihat hasil kebaikan kamu sekecil apapun, walaupun sekecil debu kebaikan kamu, lebih kecil dari debu, sebiji atom, tetap akan dibalas kebaikan kamu. Kamu akan melihat balasan Allah yang luar biasa di hari kiamat nanti. Sedangkan satu amalan kita, Allah balasnya tidak sama, tapi minimal bi asyri amthaliha, 10 kali lipat. Tapi kalau dosa setimpal, kalau pahala amal soleh nggak setimpal, Allah kasih lebih, minimal 10 kali lipat. Maksimalnya berapa Habib? Tidak ada yang bisa ngitung, hanya Allah yang tahu jumlahnya berapa. Maksimal dari pahala ganjaran yang Allah balaskan untuk hambanya nanti di hari kiamat. Nah, orang-orang yang begini, dan juga yang kedua, Allah berbicara amal pasti amal soleh. Dan yang kedua, perhatikan, setiap Allah amanu pasti wa amilus solihati. Amanu wa amilus solihati, amanu wa amilus solihati. Jadi nggak cukup beriman kalau nggak beramal soleh, nggak cukup. Oh, yang penting saya orang Islam, masuk surga. Perak sholat ya di neraka dulu, mampir rest area. Nggak zakat ya mampir rest area dulu. Nggak puasa Ramadan ya mampir rest area. Nggak haji mampir rest area dulu. Surga kamu ada, bakat-bakat masuk surga asal kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi mengkosi amilus solihatnya itu tidak boleh lakukan. Sedangkan itu gandeng itu, amanu wa amilus solihat, beriman beramal soleh, nggak bisa. Makanya nanti banyak sekali orang yang luar biasa beriman kepada Allah, beramal soleh, tapi untuk dirinya pribadi, untuk kewajibannya dia tidak beramal soleh. Ada yang seperti itu. Sampaikan dalam hadis nanti ini ada seorang bapak-bapak, banyak bukan satu. Dia ini sudah, masya Allah, pahalanya luar biasa, masjid rajin, nutup aurat, apa segala macam, semuanya masya Allah. Malaikat sudah mau gandeng dia, nuntun dia masuk ke surga. Ketika mau masuk ke surga, ada yang teriak-teriak di belakang dari neraka, ya Rabb,
khudh lana min haqqina minhu fa innahu ma yu'allimuna ma najhal wa yud'imuna al-haram wa nahnu la na'lamu dhalik. Ya Allah, jangan masukkan dia ke surga. Gagalkan ya Allah, cancel. Jangan masukkan dia ke surga. Karena kami adalah keluarganya, saya istrinya ya Allah. Saya anaknya ya Allah. Kami nggak pernah ya Allah diajari ngaji Quran, nggak pernah. Diajari sholat, ditanya sholatnya, dikasih makan ya sembarangan, bu halal, bu haram. Nggak pernah kita ya Allah diberi ilmu agama atau didatangkan ustadz yang mana mengajari ilmu agama. Dan saya ya Allah sebagai istri buka aurat nggak ditegur sama suami saya, dibiarin. Anaknya juga begitu. Saya ya Allah, saya tidak beramal soleh, sama orang tua saya dibiarin ya Allah. Dia yang salah. Akhirnya seorang bapak tadi itu yang kelihatannya rajin sholat 5 waktu, yang kelihatannya rajin sedekah, amalnya baik, tapi tidak baik untuk keluarganya, tanggung jawabnya, tidak beramal soleh untuk tanggung jawabnya, tetap ditarik sama Allah prasido surga, rokok kabeh bareng-bareng berjamaah. Akhirnya masuk neraka semua karena tidak komplit wa amilus solihatinya ini. Jadi harus amanu wa amilus solihat. Jadi jomblo itu sebetulnya jangan sedih. Jomblo itu tanggungannya awakmu tok. Tanggungannya awakmu tok. Ente misal mati jomblo, misal, nanti tidak ada yang nuntut ente, keluarganya ente tidak ada nuntut ente. Kenapa? Ya, karena ente tidak punya tanggungan, belum punya tanggungan, belum punya istri, belum punya anak, belum punya tanggung jawab. Tapi ketika ente sudah menikah, oh double tanggung jawabmu. Ya kamu sendiri, ya istri kamu. Ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Bukan cuma diri kamu, Allah perintahkan ya. Mensolehkan diri sendiri nggak bisa. Harus juga mensukseskan amal soleh keluarga, tanggung jawab. Keluarganya nutup aurat gak? Keluarganya sholat gak? Keluarganya beriman gak? Keluarganya zakat gak? Keluarganya puasa gak? Harus diperhatikan semua. Bagaimana tanggung jawab di akhirat nanti? Gak main-main. Apalagi anaknya banyak, tambah tanggung jawabnya. Jadi begitu. Harus beramal soleh secara sempurna. Nah, orang yang seperti itu beriman, beramal soleh, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan pahala yang lebih, yang tidak dia sangka-sangka. Mereka dapat apa nanti? Ulaika, mereka lahum jannatu adnin, akan mendapatkan surga adn. Surga adn itu iqamah, selama-lamanya, abadi sarmadi. Mau keluar dari surga tidak bisa. Kalau sudah masuk surga, ya sudah di surga, tidak bisa kemana-mana. Mendapatkan kenikmatan yang abadi, tidak ada habis-habisnya. Merasakan kenikmatan yang kelezatan yang tidak ada habis-habisnya. Kalau di dunia ini kenikmatan masih ada batasnya. Kenikmatan masa muda, sok tua we. Kenikmatan menikah, sok bakal pada tua nih. Wis rak manten anyar meneh. Menikmati kemaruk baru punya anak, sok anakmu gede kabeh. Bagaimana? Bakti apa durhaka sama kamu nanti kalau gede? Nah, ngono. Kenikmatannya sementara, di dunia begitu. Punya harta, mengumpulkan tumpuk-tumpuk, nabung, tumpuk-tumpuk, mati. Buat siapa? Buat keluarga, waris. Bukan berdiri sendiri, nggak dibawa mati. Sementara. Mobil bisa rusak, HP bisa rusak, apa lagi? Kamera bisa rusak, rumah bisa rusak. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Apa yang abadi? Kesehatan bisa sakit, ya kan? Apa yang abadi? Tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang abadi. Semuanya sifatnya singkat di dunia ini. Sifatnya singkat semuanya. Kalau kita mikir panjang, kita mikirnya akhirat. Kalau cerdas sidik loh ya, sidik we cerdas. Orang-orang itu yang mau cerdas sidik, nggak usah banyak-banyak wes, cerdas sidik wes. Dia pasti akan beramal untuk akhirat, dia tidak mikir dunia. Allah apa diludok. Aku mikir sing soben nanti yang selama-lamanya, yang abadi.
Ngono nek cerdas sithik lho ya. Nek ora cerdas blas ya mikir dunia. Dia mikir yang sementara ini, wah menikmati mobilnya, rumahnya, hartanya ditumpuk. Orang fakir miskin sampai kelupaan dan yang lain sebagainya sampai kelupaan. Dia sampai lupa untuk itu semuanya, untuk ibadah, masjid dan seterusnya. Kenapa? Karena dia ora cerdas. Kalau dia yaqilun, yatafakkarun, yadzakkarun dan seterusnya yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, mau cerdas sithik kowe, dia pasti akan memilih akhirat. Akan mementingkan yang namanya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia loh. Paham ya? Ini Allah tegaskan banyak dalam Al-Quran seperti ini. Walal akhiratu, diantaranya itu yang kalian hafal, khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik loh daripada dunia loh. Telan nanti kalau nggak percaya, ibaratnya Allah begitu. Telan tidak percaya, akhirat lebih baik dari jauh, nggak ada bandingnya dunia ini. Sampai saya pernah sampaikan kan, ketika Nabi Muhammad SAW di hadapannya ada sahabat Nabi namanya Sa'ad. Jadi ada sahabat Nabi, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nabi yang bilang, Nabi yang jamin, bukan sembarangan orang. Nabi jamin 10 sahabat ini masuk surga. Siapa mereka 10 itu? Yang 4 khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian siapa lagi? Sa'ad. Sa'ad yang ini Mu Habib ceritakan ini. Sa'dun Sa'id. Yang kedua, yang ke-6. 5 tadi Sa'ad. Yang ke-6 Sa'id. Sa'dun Sa'id bin Auf, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Talhatun, Sayyidina Talha. Sa'dun Sa'id bin Auf, Talhatun wa Abu Ubaidah wa Zubairun. Abu Ubaidah yang ke-9. Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan yang terakhir sahabat Sayyidina Zubair. Zubair bin Al-Awwam. 10 sahabat. Ini dijamin masuk surga. Nabi bilang fil jannah, fil jannah, fil jannah, fil jannah, fil jannah. Surga, 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 surga. Kalau ente nunjuk surga-surga, ora pasti. Allah apa jaminanmu? Kalau Nabi yakin, Masya Allah, pasti masuk surga. Mesti terawang sih bagi Kanjeng Nabi. Selalu ada Nabi. Ini di surga, ini di surga, ini di surga. 10 sahabat Nabi dijamin masuk surga. 10 tadi itu. Sa'ad, diantaranya tadi Sa'ad, Sayyidina Sa'ad. Termasuk yang dijamin masuk surga, termasuk 10 itu. Nabi menyatakan, la manadilu Sa'ad fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh sapu tangannya Sa'ad di surga nanti, sapu tangannya Sa'ad di surga nanti lebih mahal dari dunia dan seisinya. Sapu tangan. Nabi yang bilang. Jadi ada orang, misal seandainya ada orang punya bumi ini punya satu orang misal. Bukan buminya tok, bukan planetnya tok. Jadi planet ono sertifikatnya milik si fulan. Isinya pohon semuanya bersertifikat punya dia, laut semua bersertifikat punya dia, tambang semua bersertifikat punya dia, rumah gedung semua bersertifikat punya dia. Misalnya satu orang tok itu mau beli sapu tangan surga, tidak mampu masih, sekiri miskin, tidak mampu beli sapu tangan surga. Sabda Nabi Muhammad SAW. Lah bagaimana gedungnya? Bagaimana istana surga? Bagaimana kasurnya surga? Bagaimana kamar-kamarnya surga? Bagaimana sungai-sungainya surga? Bagaimana pelayan-pelayan surga? Belum itu, belum. Ini baru sapu tangan ini terus. Dunia seisinya aja punya satu orang beli sapu tangannya nggak mampu, nggak bisa sapu tangannya surga. Dari mahalnya sapu tangan surga, nggak bisa dibeli. Makanya bilang, la manadilu Sa'ad fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh sapu tangannya Sa'ad lebih di surga lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Luar biasa, nggak bisa dibeli surga itu. Kenikmatan yang luar biasa. Nah, mereka selama-lamanya menikmati itu.
Lahum jannatu adnin, mereka mendapatkan surga. Jannat berarti macam-macam surga itu. Surga itu bukan cuma satu. Surga itu bertingkat-tingkat, macam-macam tingkatannya surga itu. Paling rendahnya surga ya jauh dari dunia dan seisinya. Apalagi surga Firdaus yang paling tinggi, yang mana di situ bisa bertemu Nabi Muhammad SAW tiap saat. Allahumma amin. Wow, kenikmatannya bertingkat-tingkat, gak sembarangan. Orang masuk surga, gini, orang masuk neraka itu masalah. Orang masuk surga juga bisa masalah. Kalau apa? Kalau gak ketemu Nabi. Itu di dunia gak nemu Nabi, di surga gak ketemu Nabi. Itu ya piye gitu loh. Iki karep apa gitu. Ning dunia ora mimpi. Di dunia gak pernah ketemu. Di surga gak ketemu lagi. Ya Allah, rugine selama-lamanya lagi di surga itu. Ya Allah. Ya rugi terus. Rugi serugi-ruginya. Khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat kata Allah. Wadzalika huwal khusranul mubin. Ini yang sebenarnya kerugian ini. Bukan orang bangkrut kerjanya, bukan kerugian itu sementara mati wis. Wong utang sak ngono akeh ratusan triliun misalnya. Ada orang utang ribuan triliun mati. Terus mikir si anu ora. Dipikir keluargane, ngumet keluargane. Waduh. Meninggal utang ribuan triliun ya, bingung. Ya kan? Yang bingung. Tapi kalau kamu nanti di akhirat, kamu yang punya masalah, kowe sing bingung. Ora ono sing bingung awakmu. Kowe sing bingung dhewe. Kamu yang bingung sendiri. Umet dhewe. A'udzubillah min dzalik. Jadi semua itu masalah, tempat masalah. Dunia tempat masalah. Nanti setelah mati dikubur, mungkar nakir, ya masalah. Hari kebangkitan, ya masalah. Nanti ketika dihisab Allah, ya masalah. Ketika ditimbang amal baik dan buruk, ya masalah. Lewat jembatan Shiratal Mustaqim, ya masalah, ya kan? Di surga, ya masalah. Kalau tidak ketemu Nabi, masalah. Jadi banyak sekali masalah. Masalah itu banyak sekali. Yang penting jangan di akhir itulah. Yang penting jangan di akhir. Di surga ketemu Nabi, tidak apa-apa. Di dunia banyak masalah, orang masalah. Yang penting di surga ketemu Nabi. Itu. Mikir yang di dunia nggak mau punya problem, nggak mau punya masalah, di akhirat kakean masalah. Ya kuali. Salah, ora cerdas jenenge, bodoh. Orang yang cerdas, orang yang pinter, yang betul-betul dia tadi itu meletek istilahnya, IQ-nya tinggi, justru yang mikir akhirat, bukan yang mikir dunia yang sementara ini. Makanya kita katakan jannat, surga yang banyak tingkatannya. Adnin, iqamatin, adnin, surga adn itu apa? Ada yang menyatakan salah satu namanya surga tingkatan itu ada namanya surga adn. Ada lagi yang menyatakan adn ini selama-lamanya. Masuk surga selama-lamanya itu, selama-lamanya. Tajri min tahtihimul anhar. Yang mana di surga itu banyak sekali sungai-sungai yang mengalir, ya. Ente masuk satu rumah, rumahnya orang konglomerat misalnya, istana, bagus, ada air mancurnya, ada kolam ikannya, ada kolam renangnya, itu ente sudah takjub sudah. Ente masuk surga, rantai-rantai, udah habis. Ente masuk rumahnya konglomerat sebentar, ente surga udah habis. Wapik kabeh, orang ana sing elek. Resik kabeh. Tidak perlu ada OB ya, tidak perlu. Tukang bersih, tukang resik. Orang ana yo, orang ana pesing, orang ana ngising, orang ana. Tidak ada sudah itu. Muntah tidak ada. Darah sudah tidak ada. Nanah tidak ada, tidak ada di surga, tidak ada. Yang menjijikan tidak ada. Umbel orang ana, umpel orang ana. Tidak ada sudah itu sudah. Tidak ada di surga sudah itu. Belek, bolot, tidak ada sudah itu. Tidak ada, sudah tidak ada itu. Gak pengen kamu kayak gitu. Duh, bangetan gue, pengen gue yang ngono. Bangetan ya, itu kenikmatan yang sebenarnya kayak gitu. Orang di dunia, minggu gue, lagi kayak apa, nih kentut, ya ampun. Ngentut ya ampun. Sama aja, gitu loh. Aduh, ya ampun. Tangi turu, angop, ya ampun. Tapi kalau di surga, angop, Masya Allah.
Tidak ada angop di surga. Kenapa? Karena at-tatha'ub minasyaitan kata Nabi. Angop itu dari setan. Jadi kakean angop kakean setan. Angop itu dari setan. Makanya kan disunahkan ditutupi. Sunnah hukumnya. Orang angop ditutupi. Jadi di surga itu nikmatnya luar biasa. Wah, istimewa. Yuhallawna fiha, akan diberi perhiasan oleh Allah. Yang di dunia haram, surga halal kabeh. Min asawira min dhahab, gelang-gelang dari emas. Masya Allah. Di dunia Habib Muhammad pakai gelang emas, jam emas, cincin emas, walaupun cincin kawin emas haram, nggak boleh di dunia. Banyak yang tidak tahu nih, cincin kawin kadang dia itu kok emas, wong lanange, wong wedok ora apa-apa, wong lanang haram, nggak boleh emas. Tapi nanti di surga, glinding. Banyak, mesak awak main emas kabeh, tidak bakal kekurangan surga. Ente mau berapa emas sakarepmu, model emas apa sakarepmu? Satu titik emasnya surga, sapu tangannya aja lebih mahal, apalagi satu titik emasnya surga. 1 gram, 0, berapa gramnya emas surga. Ya tidak ada apa-apanya galaksi Bima Sakti wa ala alihi wa sahbihi. Nah, tidak ada apa-apanya ini. Surga ini surga selama-lamanya. Jadi nanti pakai gelang emas. Disebutkan sama Allah pakai gelang emas. Cincinnya emas. Wah, akik safir, surat main safir. Akik mainnya sing pakaian merek-merek brand dunia ini. Di sana sutra. Wah, sutra terbagus. Di sini sutra 50%, 40% surga asli. Tidak ada campuran, tidak ada apa. Rano cacati, rano BS, rano asli semuanya, ori semuanya, bagus semuanya, indah semuanya. Pakai gelang emas. Jadi nanti di dalam Al-Quran, dalam berbagai ayat Allah menyampaikan perhiasan orang di surga itu dari 3. Di sini kan sebutkan emas kan. Dalam ayat yang lain sebutkan fiddah, perak. Dalam ayat yang lain sebutkan lu'lu, permata, mutiara. Jadi perhiasannya orang surga itu 3. Emas, perak, permata atau mutiara, berlian. Itu 3 itu. Perhiasan. Wah, aku sing wedok-wedok sing seneng berlian, kok PO. Meh sak gedung sak truk sak gratis, ora usah bayar, ora usah nabung nggone ulang tahun, hadiah anniversary, ora ono. PO jalu sing penting mlebu surga. Wis kuwi syaratnya, mlebu surga. Perhiasannya dalam Al-Quran Allah menyampaikan perhiasan dari 3 macam, emas, perak, dan apa tadi, mutiara, berlian, permata. Wa yalbasuna thiyaban khudran, dan akan memakai pakaian yang berwarna hijau. Ora partai-partainan ning kono. Ora ono. Partai-partainan. Warnanya hijau. Anak warna hijaunya surga sama dunia beda. Warna juga surganya hijau itu, dan juga hijau itu biasanya kan identik dengan keindahan kan. Oh, daerah hijau. Nah, kan itu kan identik dengan keindahan. Daerah gersang, tidak indah, tidak bagus. Tapi kalau daerah hijau, subur, maksudnya subur, hijau itu subur, bagus, indah, enak didelok kan gitu. Jadi pakaiannya itu indah, bagus. Surga itu. Dari apa pakaian surga? Min sundus. Pertama dari sundus. Sundus itu apa? Sundus itu sutra yang tipis. Itu sundus. Wa istabrak, dan istabrak. Istabrak itu sutra yang tebal. Nah, kemarin dalam surat Ar-Rahman kan kita juga bahas wa ta'inuha min istabrak.
dalamnya pakaiannya itu dari dalamnya dari apa? Dari apa? Sutra yang tebal. Istabrak itu yang tebal. Kalau sundus itu yang tipis. Kalau istabrak itu yang tebal, sutra yang tebal. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Mereka nanti di surga senden-senden. Bantalnya bukan ini berapa regane, Pak? Bantalnya bukan ini. Bantalnya juga dari sutra. Udah main-main sutra. Dari sutra ini semua sutra nih. Sofane sutra, ya iki taplake sutra. Ya toh, apa mana ya? Sarung iki ya sutra, ya kan? Pakaiannya sutra, kordene sutra, kesete sutra. Semua sutra, karpetnya sutra semuanya. Mana regane ning kono sutra itu? Semua orang punya di surga itu. Di dunia mahal sutra. Sana silahkan. Ini hasil kamu di dunia. Allah nggak akan menyia-nyiakan. PO. Ambil semuanya. Gitu. Ni'mat thawab. Ini adalah sebaik-baik balasan. Mau minta balasan apa lagi ente? Kalau nggak surga mau minta balasan apa? Di dunia roh. Sementara ini mati wes selesai rampung. Rugi ente kalau minta balasan di dunia, minta balasan di akhirat. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Ali khalifah yang keempat, beliau menyatakan, saya itu kalau doa saya dikabulkan Allah, saya senangnya satu kali. Tapi kalau doa saya nggak dikabulkan sama Allah di dunia, saya senangnya 2 kali lipat. Kenapa? Pasti diganti di akhirat sama Allah. Gitu. Nah, awake dhewe kan ya Allah ora dikabul-kabul ke. Donga terus salat ya wis. Sholawat ya wis, istighfar ya wis, Quran ya wis, duha ya wis, waqiah ya wis, tahajud ya wis. Jadi apa? Perhitungan sama Allah. Hitung siji badai. Perhitungan sama Allah. Oke, perhitungan be Allah, Gusti Allah perhitungan be awakmu hati-hati. Ya jantung bayar. Paru-paru bayar. Ayo, kedep bayar. Nah gitu, nafas bayar. Perhitungan repot ente. Mau bayar pakai apa ente? Nggak bisa. Jangan perhitungan sama Allah. Jadi justru malah kalau nggak dikabulkan doanya, senangnya 2 kali lipat beliau. Sayyidina Ali. Tapi kalau dikabulkan, sekali senangnya. Ketika ditanya, kenapa wahai Imam Ali? Enggak kok. Karena kalau saya doa dikabulkan sama Allah, itu pilihan saya. Tapi kalau doa saya nggak dikabulkan sama Allah, itu berarti pilihannya Allah. Saya lebih senang pilihan Allah daripada pilihan saya. Masya Allah. Beda, kelasnya beda. Masya Allah. Ini sahabat Nabi, menantu Nabi, ini Sayyidina Ali. Babu Madinatil Ilm, kakeknya para habaib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ni'mat thawab. Allah bilang, ini sebaik-baiknya balasan. Wa hasunat murtafaqa, dan tempat yang paling baik ya surga, enggak ada lagi. Lalu di akhir itu ya tidak surga ya neraka. Memilih mana lagi? Neraka itu seburuk-buruknya tempat, kata Allah kemarin. Surga sebaik-baiknya tempat, tinggal pilih. Mau surga sebaik-baik, mau neraka seburuk-buruk. Kemudian Allah menceritakan di sini permisalan. Allah dalam Al-Quran itu banyak sekali menggambarkan, ngajak mikir pakai gambaran contoh gitu. Orang tuh kalau dikasih contoh lebih masuk, lebih paham, lebih nyantol. Dikasih Allah contoh. Nih, tak kasih contoh nih, ibaratnya begitu Allah. Wadhrib lahum mathalar rajulaini. Ambil misal ada 2 orang, kata Allah. Ja'alna li ahadihima jannataini. Gini aja, A sama B gitu ya, enak ya, tidak bingung orang pertama, orang kedua, kata Allah. A sama B. Si A, Allah menyatakan, Ja'alna li ahadihima, yang si A ini
aku berikan kepada dia jannataini, 2 kebun. Ya, 2 kebun. Min a'nab, isinya anggur. Orang Arab itu, kebanggaan orang Arab itu kebun anggur sama kebun kurma. Itu kebanggaan orang Arab. Paling wong duwe kebun kurma, kebun sugih, miliarder gitulah ibaratnya gitu. Orang punya kebun kurma, punya kebun anggur. 2 kebun. Isinya min a'nab, isinya kebun anggur. Bukan cuma itu. Wa hafafnahuma binakhlin. Dan di samping-sampingnya dikelilingi kebun kurma. Di tengah-tengah itu kebun anggur, sampingnya yang mengelilingi kebun kurma. Suruh mikir sama Allah. Gambarno, bayangno gitu ya. Bayangno. Bukan cuma itu. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Bukan cuma kurma sama anggur. Masih ada banyak sekali bunga-bunga, ada banyak sekali tanaman-tanaman yang berbuah di situ, tanaman-tanaman yang manfaat banyak sekali di situ. Macam-macam, mau cari tanaman apa ada. Punya dia. Orang ini, si A ini punya. Kiltal jannataini, 2 kebun itu. Jadi kebunnya tadi 1 kayak gitu, pengno 2, punya 2 dia. Kan sugihnya kayak apa itu? Punya kebun kurma tok aja sudah kaya raya, apalagi kayak gitu. 2 kali lipat, 2 kebunnya. Atat ukulaha walam tadzlim minhu syai'a. Allah tidak pernah mengurangi nikmat itu sedikit pun. Hama enggak ada. Panen tepat waktu. Ya. Untung berkali-kali lipat. Enggak pernah Allah mengurangi sedikit pun kenikmatan 2 kebun itu, selalu ditambah sama Allah. Si A ini. Bukan cuma itu, wa fajjarna khilalahuma nahara. Di tengah kebun itu ada sungainya. Punya dia juga. Jadi dia punya sungai juga. Kebun yang gede, luas, berhektar-hektar, 2 kebun dan juga ada sungai-sungainya yang mengalir di tengah-tengah kebun itu. Kan rapi kan, bagus. Indah pokoknya. Wa kana lahu thawab. Bahkan di kebun itu ada tambangnya. Wah, yang kurang apa? Ada tambangnya. Ya, keluar buah dari keluar buah dari tanamannya, dari pepohonannya, keluar buah juga dari tanahnya. Apa buah dari tanah? Ya emas, bukan cacing. Emas. Ya, tambang-tambang itu sudah tambang emas ya. Misalnya. Nah, si A ini ngomong sama si B. Yang si B ini miskin, fakir, tidak punya apa-apa sudah. Tidak punya apa-apa dia. Sudah miskin banget. Jadi si A ini berarti orang yang paling kaya. Si B miskin banget. Tidak punya apa-apa. Faqala li sahibi, si A ngomong sama si B. Wa huwa yuhawiruhu. Mau yufakhiruhu, mau apa? Bangga-banggaan gitu. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku ini uangku lebih banyak jauh dari kamu. Tidak punya apa-apa. Ngece. Tidak punya apa-apa. Anak punya apa-apa, tidak punya apa-apa itu. Wa a'azzu nafara. Anak buah aja berapa pegawainya? Ya, belum yang bersihkan, belum yang manen, belum yang ngitung, belum yang jual, belum yang manajemennya apa macam-macam lah, belum yang ngurus sungai, belum yang ngurus tambangnya, belum apa gawe anak banyak, anak buahnya anak banyak. Ente 1 anak buah tidak punya, uang anak lebih banyak, anak buah anak punya jubah lebih banyak, ente tidak punya apa-apa, anak buah tidak punya, harta tidak punya, sombong. Ini bukan cuma orang kayak gini, orang punya ilmu pun bisa kayak gini. Orang ulama, seorang ustadz, kiai atau habib atau siapalah punya ilmu. Allah kaya rak ngerti apa-apa. Aku lho sing paling alimnya aku, sing ngaji aku. Rak ngaji, rak tuntas, rak tamat ngajine. Sama itu. Ana azzu minka. Ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Sama.
Sama aja. Ini gambaran untuk orang yang ngeremehkan. Dia memang punya lebih, dikasih Allah lebih. Ilmu, harta, tahta, mungkin dikasih Allah lebih. Anak, dikasih Allah lebih mungkin. Tapi ngeremehkan yang lain. Dikasih Allah yang lebih, bukan malah bersyukur, malah buat ngeremehkan. Apapun yang Allah berikan kelebihan untuk dia, buat ngeremehkan orang lain. Walaupun itu ilmu, walaupun itu ulama. Sama kayak gini nilainya. Terus diajak main ke kebunnya si B ini. Wa dakhala jannatahu. Ini sama Allah digambarkan ya, biar kita menghayal ya. Menghayal ada orang si A tadi sama si B. Diajak si B ini diajak sama si A. Wa dakhala jannatahu, diajak masuk ke kebunnya si A. Wa huwa zalimun li nafsi. Si A ini mengkufuri nikmatnya Allah. Ada kalanya dia memang orang kafir, non muslim, nggak percaya dengan Allah. Ada kalanya dia orang muslim tapi dia tidak bersyukur kepada Allah, mengkufuri nikmatnya Allah. Sambil ngomong gini, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Nggak mungkin saya miskin, ora mungkin. Engko yo ngene hartaku aku miskin, ora mungkin. Nek awakmu pasti miskin saiki. Wis jelas kowe miskin saiki ta wis. Saya tidak mungkin miskin. Duh, Allah ditantang. Sombong sama Allah. Yang iblis yang paling alim, paling pinter, manusia kalah pinter sama iblis kok. Karena sombong sekali, merasa lebih baik, dilaknat kok. Ini orang ini manusia. Dia tidak mungkin saya miskin. Ini kayak gini. Ini baru siji loh, B, si B, ini baru satu. Ono meneh sebelah kono urung tak jak. Ora cukup waktune keliling. Terlalu luas kebun saya. Wah, kemaki. Sopo. Sama kayak orang seorang. Enggak mungkin. Negara kita ini kena virus corona, enggak mungkin. Sudah, tatai berarti. Atau orang punya acara, kalau enggak mungkin. Hujan, tatai, insya Allah langit itu raudan nih, acaranya insya Allah pernah terjadi itu, acara pengajian, acaranya terjadi, acaranya Habib Syekh Solo, di Simpang 5, kalau nggak salah Simpang 5, ada orang, wongnya wis ada yang Semarang, wis rawani yang Semarang, ketak yang Semarang, orangnya nantang, jadi memang pemerintahan itu yang ada kan acara pemerintahan tidak boleh pakai teratak. Orang bakal udan, aku sing natai pawang udan ini ya, pawang hujan. Berarti mantang Gusti Allah. Orang bakal udan, jadi sak panggunge ora ono teratake. Lu mantang gitu. Kurang ajar kan, kurang ajar. Ya wong Semarang ya ono. Wis minggat ora wani BAB bisa. Kotak BAB bisa. Nantang kok Gusti Allah lho, kurang ajar. Ya ketok ya Ustaz. Tidak apa-apa. Habib saya datang juga kaget. Iki piye? Baru sekali selip pengajian panggung rano teratake ngono lho. Panggung kan biasanya ono yup-yupane kan ada terataknya. Ya kalau mungkin jamaah enggak ada teratak wajar. Iki sak panggunge, rangkeng nantange. Enggak mungkin Beb, saya sudah tak tataki Beb. Oh ya. Delok anu Gusti Allah mbok tantang. Betul. Malam hari itu Habib Syekh acara maulid sholawat itu hujan terus wong kuwi minggat ora wis ilang isin ra ngene Semarang wis payu nek Semarang wong salah omongane ngomong depan umum saya jamin malam hari ini tidak akan hujan kowe iki sapa kowe iki sakmene lho ada akan macam iki Gusti Allah hujan terus Habib saya itu sampai kebes jubahnya, kebes sampai dipayungi Habib saya itu. Sudah, acaranya tidak lama itu, bentar itu guru-guru sodron wae ustaz orang ustaz yes repot terjadi itu Semarang, rasa dadak Semarang mau minggat alhamdulillah. Kalau saya nantang Gusti Allah malah kok corona tekan Semarang ya. Allah kok ditantang gitu loh kan mereka ajar itu kan hamba macam apa Allah ditantang pawang-pawang hujan
Jangan nantang Allah. Ya ente ikhtiar tuh ya pakai terata. Nek wayahe udan ra kudanan ngono to. Kan gitu ikhtiar. Nek ndak udan ya wis, nek udan ya ra kudanan. Nah gitu ikhtiar. Ora nantang-nantang Allah. Ora bakal udan, aku jamin. Sama dalam surat Maryam juga. Orang-orang yang apa namanya? Yang mengkufuri nikmat Allah. Allah menyatakan, "Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada." Aku mesti sugih. Aku anak wong sugih. Aku mesti anakku akeh, aku subur. Aku mesti duwe anak. Allah berfirman, "Attala 'al ghaibi am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda?" Ente tahu hal yang gaib? Kok ente tahu bakal punya anak? Ente tahu bakal sugih, bakal kaya? Ente tahu bakal punya tahta? Ente tahu hal yang gaib? Ente Allah. Gitu kan, attala 'al ghaibi am ittakhadha, atau itu sudah janjian sama Allah. Janjian dulu sama Allah, ya Allah, aku kayak anak limo. Ya, tak kayak limo. Janjian sama Allah ente. Allah. Ente nantang Allah gitu. Ente nantang Allah. Kata Allah, kalla. Tidak mungkin terjadi yang seperti itu. Yang tahu gaib, hal yang gaib hanya Allah. Sanaktubu ma yaqul. Tak catet omongane gitu, lambene, mulutnya yang keluar itu tak catet katanya Allah. Tak titeni dia nantang Allah. Tak titeni dia nantang aku. Wa namuddu lahu minal azabi madda. Aku akan membentangkan azab untuk dia seluas-luasnya. Menantang Allah. Allah ditantang, disikat. Tak, rejik. Allah ditantang. Kejadian tadi itu simpang 5 itu. Allah ditantang. Ya bukan hujan rintik-rintik. Itu beres. Panggungnya mau itu. Itu beres. Kebes, Habib saya kebes, bayang Habib saya kebes. Kebes, kan hujan kebes. Semua habaib yang di panggung itu kebes kabeh. Yang di panggung semua kebes. Apalagi jamaah. Jadi jangan nantang Allah. Jadi nggak mungkin ini. Jadi mana? Anta bidah hadhihi abadan. Nggak mungkin ini hilang. Saya miskin, nggak mungkin. Saya punya kayak gini dua. Saya punya kayak gini dua. Apa yang terjadi selanjutnya di gambaran ini yang Allah suruh kita menghayalkan ini, mengambil ibrah dari kisah ini, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kisah si A sama si B ini. Belum selesai ya sisanya, si A sama si B ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Wallahu a'lam bishawab.